Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi STS Februari. Nah, ini ada dua grup teman-teman, yaitu grup rekomendasi dan grup diskusi. Teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Januari. Dan ini video ini saya buat di tanggal 14 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah data di tanggal 13 tentunya. Nah, kita tanggal 13 ini itu IHSG lagi merah dan kita masih cuan di PTMP, GZCO, terus ada DES ya. Eral kita kena CL memang. Nah, di sini ada naik ya, ada Bumi Cuan, ada Raja, guys ya, ada Obat. Dan ini saham-saham IPO juga kita akan share info di sini ya, guys ya. Terus ada ECI, Aksi, JIHD. Jadi kita cuan 11, CL1. Saat IHSG merah itu ya mending lah ya, itu 90% guys untuk hari ini persentase winning rate-nya teman-teman. Oke, selain rekomendasi seperti ini, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing di tabel khusus dan dapat 2 bonus langsung. Nah, bonus pertama adalah data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini lagi bulan Januari. Januari belum ada saham yang bagi dividen. Mulai bagi dividen itu bulan Februari sampai Oktober datanya teman-teman. Jadi datanya ini masih sangat bisa dipakai lama sekali sampai akhir tahun teman-teman datanya ya. Jadi worth it banget lah. Dan khusus untuk bulan ini saya jarang banget ngasih bonus rumus, yaitu rumus candle hammer teman-teman. Nah, ini ada 2 bonus dividen dan rumus candle hammer ini. Dan ini adalah 7 doang. Jadi hari ini di tanggal 13 itu cuma ada 7 saham yang bikin candle hammer. Candle hammer itu apa? Teman-teman bisa search di Google ya dan baca-baca keterangannya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk dapat rumusnya, gabung di STS Februari, kita akan berikan teman-teman candle hammer. Dan inilah candle hammer di tanggal 13. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Semua sebelum dari Fajar Daily, dan kali ini kan bahas saham dari HGI teman-teman. Kan ini permintaan ya, Bang bahas HGI dong, gue nyangkut katanya. Oke, kita bahas HGI ya. Di sini HGI memang ini guys ya, di hari pertama itu memang udah volatil kayak gitu guys ya. Jadi kalau IPO Hunter sih harusnya kejual lah di hari pertama kayak gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk HGI guys ya. Kita bahas gimana prospek dari HGI teman-teman. Oke, kita lihat HGI. Nah, untuk HGI ini IPO-nya ya guys ya, di sini di harga 200 teman-teman, IPO dari HGI. Nah, di sini teman-teman, nah ini sempat naik ya, sempat loncat. Sebenarnya kalau IPO Hunter sih harusnya bisa profit ya di hari pertama teman-teman ya. Kalau yang nyangkut di HGI itu berarti bukan IPO Hunter ya. Jadi kalian buka termasuk IPO Hunter nih yang nyangkut di HGI. Termasuk trader nyangkut ya, jangan nyalain IPO Hunter ya, jangan nyalahin orang-orang yang bahas IPO HGI guys ya, karena ini udah profit di HGI guys ya harusnya ya. Nah, kalau nyangkut ya berarti teman-teman beli di pasar reguler bukan saat IPO ya. Gue banyak yang komplain nih, wah katanya bagus HGI ya. Ya kan gue cuman bahas IPO guys, IPO ya, bukan orang yang ngambil di pasar reguler tapi yang beli di IPO. Kalau yang beli di IPO tuh udah profit ya, walaupun profitnya nggak nyampe 35%, kebanyakan profitnya sampai 30% lah. Lumayan kan, 30% bos profitnya nih waktu di hari pertama. Waduh ya. Oke lah, kita bahas orang-orang yang nyangkut nih, trader yang nyangkut nih, bukan IPO Hunter loh ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk si HGI. Nah, HGI ini dijaga teman-teman. Lihat aja ya, lihat aja. Memang sempat di bawah harga IPO ya waktu di tanggal 10. Tapi diketarik lagi teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini selalu bentuk shadow guys. Lihat aja. Dari tanggal 10 sampai tanggal 21 teman-teman ya, Januari, itu HGI selalu bentuk shadow. Jadi ada yang ngambil guys. Nah, kalau candle seperti ini ada yang ngambil, ada yang nahan harga teman-teman. Ya nggak tahu kita siapa, UE-nya atau pihak Jordan-nya, kita nggak tahu. Yang pasti setiap HGI ini turun dia ditarik. Set itu. Set, alasannya kenapa? Alasannya adalah ini teman-teman. Nah, ini guys ya. Jordan itu udah rampung. Nah, kalau kita baca prospektus dari HGI, karena saya bahas HGI dan saya udah baca prospektusnya, Yonden itu akan akuisisi HGI itu sebulan setelah IPO. Sebulan setelah IPO. Dan persyaratannya tentu aja akan diurus setelah IPO kayak gitu. Nah, ternyata ini beritanya udah muncul teman-teman. Persyaratannya udah selesai ya. Ini 4 hari yang lalu teman-teman nih. Ya, persyaratan udah selesai dan resmi. Yonden akan caplok HGI 25% guys. Dengan harga berapa? Ya tentu aja harganya harga IPO teman-teman.
Karena udah masuk di prospektus teman-teman bahwa Yoden ini akan beli di harga IPO, berapapun itu harga IPO-nya. Nah, karena harga IPO itu di 200, berarti Yoden akan beli di 200 juga, teman-teman. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa saat HGI ini turun, dia ketarik lagi, turun, ketarik lagi. Ya masa ya perusahaan segede Yoden kayak gitu guys ya, dia ngakuisisi di atas harga pasar kayak gitu. Ya kan nggak enak. Misal kok HGI di harga 100, Yoden beli di 200, ya nggak enak juga kan. Yoden ini adalah perusahaan trading juga guys ya, jadi dia udah paham juga seperti itu. Jadi seharusnya sih kalau misalnya HGI ini di bawah 200 harusnya menarik buat dibeli kayak gitu guys ya. Jadi harusnya sih aman tuh HGI ini teman-teman ya. Walaupun banyak yang statement negatif ya di luaran sana, wah Yoden itu investor berapa ya. Ya oke lah kalau teman-teman nganggap Yoden ini adalah seorang investor gitu ya, atau perusahaan investasi gitu yang dia nggak terlalu memperhatikan pergerakan harian saham. Tapi kan dia Yoden investasi kan pengen untung guys, pengen untung ya, walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi udah pasti dia pengen bagger di HGI dong, ya kan. Dan perusahaan segede itu nggak mungkin lah kayak kita gitu. Kita kan beli saham kan informasinya minim kayak gitu ya. Wah, kita cuma ngeliat candle doang kita beli ya. Nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Yoden tuh beda. Dia perusahaan yang punya tim analisis yang begitu bagusnya, begitu lengkapnya ya, begitu superiornya. Ya kenapa dia mau beli saham HGI ini, pasti ada alasan yang sangat kuat guys. Nah pastinya itulah yang membuat mereka itu beli sama HGI kayak gitu ya. Mereka mungkin udah analisis, oh mungkin setahun 2 tahun lagi ini bakal bagger kayak gitu guys. Jadi istilahnya udah aman HGI ini teman-teman kalau udah mau diinvest oleh perusahaan segede Yoden itu dari Jepang guys. Nah kita lihat di sini juga candlenya itu dijaga teman-teman, lihat tuh. Ya nggak kayak BRRC sama Yoi kayak gitu guys ya. Ini kan dijaga. Kita lihat BRRC teman-teman. Nah nggak lemot lah, pokoknya BRC begitulah ya. Ini dijaga teman-teman. Dan kedepannya gimana teman-teman? Nah kita lihat di sini ya. Yoden itu punya AVG 200 dan dia investasi 325 miliar teman-teman ya. Jadi ya kedepannya maybe ini akan naik teman-teman untuk si saham HGI guys. Saham Arko teman-teman. Arko ini dibeli grup Astra ya. Arko ini waktu IPO itu ya biasa, IPO biasa kayak gitu. Makanya waktu Arko IPO, ini Arko ini kan adalah perusahaan ini ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, waktu Arko IPO itu ya sama kayak HGI guys. Lihat tuh. Naik, turun. Sama ini kayak HGI IPO-nya, nggak menarik juga. Kelubang bahas Arko. Merah gue nyangkut. Ya kalau yang nyangkut pasti yang beli di pasar reguler dong. Kalau yang IPO pasti cuan dong. Nah tapi karena dia mau dibeli sama Astra, mau dibeli grup Astra guys, naik terus, lihat tuh. Ya walaupun naiknya nggak se-ekstrim Ratu atau CBDK yang tiap hari arah gitu, yang enggak. Naiknya pelan-pelan tapi dia naik teman-teman. Lihat tuh. Bahkan nih sampai puncaknya nih, lihat tuh sampai ke harga 800 guys dalam waktu Juli, Agustus, September. 3 bulan guys ya, naiknya multi bagger. Wah ya walaupun enggak arah-arah kayak Ratu CBDK gitu, tapi ya naik kayak gitu. Efek akuisisi teman-teman. Dan puncaknya nih guys ya, tahun depannya gitu ya, dan IPO-nya di tahun 2020 ya, setahun setengah ke depan itu bahkan sampai ke 1.300. Inilah guys ya yang dimaksud dengan akuisisi perusahaan besar. Jadi nggak instan ya. Mungkin teman-teman itu ngomong, lu ngomong diakuisisi Yoden, nyatanya IPO-nya blehek gitu. Ya kan mereka akuisisi itu bukan IPO hunter. Mereka itu akuisisi itu adalah investor teman-teman ya, butuh makan waktu. Nah di saham Arko aja si UNTR ya, ini grup Astra, ini juga profit kok setahun 2 tahun ke depan. Profitnya juga lumayan, dari harga IPO di 200 sempet nyentuh ke 1.300. Nice. Dan sekarang harganya di berapa? Di 1.000-an. Ya kan? Kayak gitu guys. Itu yang saya maksud teman-teman ya. Jadi ya mungkin ya kalau teman-teman bisa berpikir dan memahami ya mungkin bisa paham lah apa yang saya sampaikan di di video ini kayak gitu guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.